Siap-siap ya, kita bakal bahas manhwa paling gila. Ujian masuk ada 20.000 peserta, sisa 100, penilaian murni dari duel. Posisi 5 dan 4, bangsawan. Dari Kekaisaran, juara 3 dan 2 juga sama. Tapi di puncak, ada Lewis, anak jelata panti asuhan tanpa sihir. Gadis ini jenius, anak Grandmaster yang dilatih sejak bayi, dan punya sihir tingkat tinggi. Tapi kenapa wajahnya hancur dan hidungnya berdarah saat ujian? Pertarungan ini harusnya mudah, sampai mata cowok itu berubah merah sekejap. Fei tidak lagi melihat bocah 13 tahun, melainkan monster sungguhan. Gila kan membayangkan kalau yang paling terancam nyawanya saat itu justru si cowok, bukan dia. Di dunia ini, bayi berambut hitam dengan mata gelap yang memerah bakal dibunuh sebelum sempat menangis. Anak ini menyembunyikan identitas aslinya sejak dia lahir ke dunia. Dan dia santai saja masuk ke akademi sihir paling elit Kekaisaran. Dikelilingi orang yang siap mengeksekusinya di tempat. Alasannya, berabad-abad lalu, seorang jenius legendaris tiba-tiba muncul. Saat manusia diperbudak monster, dia menciptakan seni bela diri rahasia, membebaskan umat manusia, dan jadi pahlawan pertama. Tapi anehnya, tidak ada yang merayakan hari libur pahlawan. Pahlawan itu gila, kutukan menghancurkan pikirannya, dan dosanya terlalu tak termaafkan sampai sejarahnya dihapus total. Sejak saat itu, siapapun yang lahir dengan ciri fisiknya langsung dibantai. Rambut hitam, mata gelap, pasti mati. Ibu angkat Lewis menyuruhnya mewarnai rambut. Itu satu-satunya alasan dia masih hidup, tapi cat rambut tidak mengubah monster di dalamnya. Pemilik kekuatan ini sebelumnya membebaskan manusia, lalu berubah jadi ancaman terburuk dunia. Dan bocah ini membangkitkannya di duel yang tak seharusnya dia menangkan, tapi kita mundur sebentar, karena di kehidupan sebelumnya, anak ini bahkan tidak bisa berdiri. Sakit-sakitan seumur hidup, tidak bisa bertarung, berlatih, atau melakukan apapun yang ditolak oleh tubuh lemahnya. Tapi dia tidak pernah menyerah pada obsesinya, bertahun-tahun mempelajari teori pertarungan. Sampai dapat gelar doktor ilmu bela diri, lalu risetnya dicuri, dan orang tuanya malah membuangnya. Menyebutnya benalu tak berguna, saking inginnya dapat kesempatan kedua, alam semesta mengabulkannya. Dia terbangun di dunia, di mana semua teori yang dia pelajari, akhirnya menjadi nyata. Coba perhatikan baik-baik, setiap hindaran, serangan balik, dan kalkulasinya. Itu bukan bakat, itu obsesi seumur hidup, akhirnya dapat tubuh sempurna, dan sekarang dia berdiri santai di depan pintu Akademi Elit Kekaisaran, 20.000 peserta, hanya 20 kursi. Semua bangsawan di sana ingin dia hancur. Kalau rambut aslinya ketahuan, dia mati. Kutukan di tubuhnya bisa bangkit kapan saja. Dan anak ini, dia berjanji pada ibunya untuk membelikan panti asuhan itu. Disinilah semuanya dimulai. Biarawati mengecek dokumennya. Dia panik banget karena dengar ada peserta yang mati saat ujian. Ayahnya malah tidak peduli, mikir kalau skenario terburuk terjadi. Dia tinggal bikin anak satu lagi. Ini satu-satunya Akademi Wilayah Utara yang mengizinkan rakyat jelata ikut ujian. Didirikan oleh keluarga Chandrian, ini salah satu yang terbaik di seluruh kuadran galaksi. Jelas bergengsi. Hanya segelintir orang istimewa yang diajari sihir di sana oleh guru terbaik. Kebanyakan penyihir terkenal dari keluarga miskin adalah lulusan tempat ini. Pabrik para legenda sungguhan. Dan ayahnya yakin ini lingkungan paling pas buat anaknya belajar. Lewis setuju dengan Julian. Dia mau jadi Grandmaster, sekuat traktor, lalu memborong panti asuhan milik gereja. Biarawati sangat senang melihat betapa tulusnya anak ini. Apalagi, akademi mungkin bisa meredam sifat Lewis yang emosian. Dia sangat bersyukur, karena ibu angkatnya adalah alasan hidupnya. Layaknya isekai seru lainnya. Dulu dia ingin jadi petarung, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Gairahnya pada akrobatik aneh dan teknik yang cuma ada di film aksi tak pernah mati. Dia sangat serius sampai lulus doktor. Tapi pria iri mencuri risetnya, dan bocah ini tak bisa melawan. Orang tuanya menelantarkannya, karena tak sudi merawat anak lemah. Benalu tak berguna, kata mereka. Dia memohon kesempatan kedua sampai akhirnya terwujud. Awalnya, warna mata dan rambutnya bikin orang ngeri, tapi si biarawati itu memutuskan untuk mengadopsinya. Dia punya banyak waktu luang dan hidup tanpa masalah. Lewis akhirnya punya keluarga berharga bersama Julian dan si biarawati.
yang mungkin saja pasangan diam-diam. Masalahnya mereka jelata, dan jelata selalu dihina. Seorang bangsawan sombong bilang jelata tidak pantas bermimpi jadi Grandmaster. Lebih baik terima saja nasib sampah mereka itu sekarang. Keparat itu sengaja mendorong ibu protagonis demi bersenang-senang menghina orang miskin. Jagoan kita langsung merasakan hasrat kuat untuk membunuh dinadinya. Tapi Julian segera mengingatkannya agar fokus pada ujian, dan biarawati bilang dia sudah janji tidak bikin masalah. Lewis minta maaf, karena dia nyaris saja melakukan tindakan kriminal. Tukang buli pergi. Tadinya berharap bisa menghajar orang. Lalu bangsawan lain datang, dan ini nih, kalian pasti hafal. Standar Clays cerita rambut pirang, kurus, dan wajah datar super arogan. Dan pastinya, kulit pucat. Lewis muak melihat mereka sama saja. Siap meratakan wajahnya dengan lantai. Dia berjanji jadi Grandmaster dan membuktikan pada semua orang. Karena sebenarnya, dia hanya ingin melindungi apa yang penting baginya. Orang lain peduli amat. Tipikal pemikiran bangsawan kan? Masalah lainnya, biasanya cuma 20 orang yang bisa lulus ujian ini. Sementara tahun itu ada 20.000 peserta. Julian tahu Lewis sangat keras kepala. Kalau mau, pasti dapat, dan jagoan kita cepat menyadari kalau dia murid termuda di sana. Penyihir mengumumkan ujian dimulai. Dia direktur akademi, namanya Aronian. Karakter figuran langsung kagum, sementara jagoan kita asik memikirkan seni bela diri. Di dunia ini yang melibatkan sihir, Grandmaster bukan level akhir, masih ada level Saig dan Sain. Tantangan pertama adalah menaiki tangga yang dijaga ketat murid senior. Setelah itu, mereka harus merebut item, tapi kuotanya cuma 1000 buah. Sinyal mulai berbunyi. Para figuran marah. Semuanya sangat berambisi untuk segera lolos ke babak berikutnya. Tapi sekarang saatnya senior bersenang-senang. Salah satunya langsung memamerkan energi jahatnya. Menghancurkan mental peserta Kroko yang berlari putus asa. Pria-pria malang itu tumbang tak sadarkan diri. Yang gagal naik ketakutan setengah mati. Tak paham serangan jenis apa itu. Protagonis kita tahu itu cuma niat membunuh. Bahkan bukan sebuah serangan. Cuma aurasi. Bocah songong yang bocor seperti kentut. Lewis setuju, mereka yang ngumpul ketakutan memang tidak pantas lulus. Senior itu sadar nyali jagoan kita jauh lebih besar, tapi tidak ada ruang untuk jelata di sini tanpa jalur afirmasi. Jadi, dia berniat memaksa Lewis berlutut. Auranya makin liar dan membuat para peserta awam makin panik. Wajah protagonis kita datar saja tar. Dia sudah latihan brutal di hutan seperti orang gila. Dia terbiasa merasa takut. Ancaman ini cuma hiburan receh di Selasa. Lewis mendatangi senior itu dengan tekad bulat. Waktunya menunjukkan pada bangsawan apa arti niat jahat sungguhan. Saat itulah si figuran sadar, hidup terlalu nyaman itu ada bahayanya juga. Lewis menghentikan pukulannya di detik terakhir, tapi sudah telat. Playboy di depannya nyaris buang air di celana. Penonton jelas shock berat melihat bocah ini. Penuh kekuatan gila dan rasa percaya diri. Lewis menerobos lewat, meninggalkan si senior mandi keringat dingin. Jagoan kita mengambil kertas ujian berikutnya. Dia tidak menyangka si pecundang itu nekat membalas dendam dari belakang. Tumbuh di jalanan, membuatnya waspada 24 jam, Lewis langsung menghajarnya telak. Playboy itu makin malu karena dikalahkan. Bocah miskin kurang gizi, direktur turun tangan dan bilang jagoan kita lulus. Dan percayalah, kalian dan aku belum siap melihat seberapa liar kelanjutan cerita gila ini. Sini kumpul, kamu dan aku akan melihat kelanjutannya. Monster tidak peduli status, semua hanya daging. Setelah diomeli, si Playboy meminta maaf, dan jagoan kita mulai menarik perhatian. Karena warna rambutnya, dan direktur merasa itu cukup mengkhawatirkan. Lagi pula, cuma Kakasil yang pantas berambut abu-abu. Lewis tentu saja pura-pura bodoh, dan bilang kalau dia sama sekali tidak mengerti maksud ucapan itu. Direktur berjanji akan membuatkan ramuan khusus jika dia lulus, untuk menyembunyikan ciri khas aneh tersebut. Karena tidak tahu maksud sebenarnya, Lewis hanya berkata dia akan menghadapi ujian kedua, tapi dia merasa sangat curiga. Saat dia berjalan pergi, si Playboy menatapnya dengan penuh rasa iri. Itu adalah pertama kalinya sang direktur turun tangan langsung saat ujian, yang membuat harga diri si Playboy makin hancur. Di arena yang sangat besar, semua bersiap untuk babak kedua. Hanya 1000 orang yang lolos,
mayoritas bangsawan. Salah satunya tak sengaja menabrak jagoan kita. Si berandal dari awal tadi, yang mengejek tidak akan ada yang menolongnya sekarang. Teman penjilatnya langsung setuju dan bilang, kalau jagoan kita pasti mati. Louis dengan tenang membalas bahwa mereka berdua itu benar-benar bodoh, membuat si berandal mengamuk. Jagoan kita menambahkan bahwa Grandmaster bisa menilai jauh lebih baik daripada mereka. Ucapan itu sudah cukup untuk membuat si bangsawan ingin menghancurkan wajah protagonis kita. Setelah saling tatap beberapa detik, dia nekat melayangkan pukulan. Louis cuma butuh 2 jari untuk mempermalukan bangsawan muda itu, yang sekarang bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Louis baru saja memutus salah satu titik meridian si berandal. Tapi kalau sudah hajar, jangan setengah-setengah, ingat itu. Dia langsung memukul perut bangsawan itu dengan sangat keras. Sementara para kroco penjilat panik melihatnya. Pemimpin mereka terpental jauh, menarik perhatian peserta lain. Di sisi lain, si playboy berusaha bangkit, menahan ketakutan agar tidak mengompol di celana. Dia masih tidak bisa merasakan lengannya dan butuh tenaga ekstra untuk bergerak. Sekarang dia mengira dirinya diracun. Louis bilang dia memakai ilmu bela diri dan menahan diri karena permintaan ibunya. Tapi dia juga punya batas kesabaran. Kalau suka memukul, ya harus siap dipukul balik. Nah, kamu dan aku harus perhatikan momen ini. Tiba-tiba seorang bangsawan menahan lengan Louis, mengingatkan bahwa mereka masih berada di tengah ujian. Itu bisa membuatnya didiskualifikasi. Louis akhirnya mundur, tapi para bangsawan terus memprovokasinya. Lalu si rambut pirang bertanya, apakah mereka tahu siapa dirinya, dengan nada gelap dan mengancam. Seperti bos mafia kaya raya, para berandal itu langsung kehilangan nyali. Mereka memutuskan pergi. Sudah cukup malu untuk hari ini. Louis berpikir semua bangsawan itu sama saja, selalu memakai status untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya dia munafik, karena kalau aku punya kuasa, aku akan memakainya, bahkan saat antre roti. Orang paling jahat sekalipun, bakal terlihat seperti anak kecil. Kembali ke cerita, si pirang memuji Louis kuat dan berani. Dia mengajak membentuk tim kalau Louis mau. Tawaran itu langsung menarik perhatian gadis-gadis yang sangat ingin bergabung dengan Cain. Dalam sekejap, bangsawan muda itu dikelilingi para wanita matre. Beberapa tak percaya usianya baru 13 tahun, karena dia sangat hebat. Dan Louis cuma mencibir melihatnya. Angin puyuh sihir raksasa muncul di arena. Ternyata itu direktur yang suka pamer kekuatan. Sekarang waktunya menguji kekuatan para peserta. Sebuah simbol emas muncul di dada mereka semua. Cain menyadari itu adalah tanda dari elemen tanah. Detik berikutnya, tubuh semua orang menjadi luar biasa berat. Sambil menahan beban gila itu, mereka tetap harus berjalan menuju arena. Beberapa peserta bahkan sampai tidak bisa berdiri sama sekali. Lalu orang-orang menyadari ada satu anak yang berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Cain sampai menoleh. Tokoh utama kita berjalan tenang mendekati direktur. Louis adalah orang pertama yang menyelesaikan ujian, membuat para figuran makin shock. Cain harus berlatih keras selama 3 tahun untuk bisa begitu, dan dia tahu itu sangat sulit. Sang direktur memakai sihir untuk memunculkan beberapa senjata. Jika peserta ingin memakainya, Louis langsung mengambil sebilah pedang. Sekarang masuk ke bagian serunya, kekerasan tiada ampun. Waktunya mereka saling menghajar satu sama lain sampai babak belur. Direktur menghilang dan menyuruh melepaskan monster slain. Tapi tak ada yang paham apa itu, sampai sekawanan makhluk tiba-tiba jatuh dari langit. Menangkis serangan bernilai 1 poin. Menghindar dapat 2 poin, mengalahkan mereka dapat 5 poin. Skor menentukan peringkat. Hanya 100 orang yang lanjut ke babak berikutnya. Salah satu figuran mengira Slim itu super bodoh, jadi dia langsung maju untuk mendulang poin. Tapi monster itu tidak diam saja, menunggu mati. Makhluk itu membalas. Benturannya sangat brutal sampai giginya rontok. Dan Slim itu memakai momentum untuk putar arah, lalu memburu mangsa selanjutnya. Saat semua orang panik, makin banyak monster bermunculan. Ini jelas tontonan seru buat para penguji. Seorang guru bilang tahun ini, mereka punya peserta dari keluarga orang kaya. Dan Burahan, mereka mungkin akan mencetak rekor baru. Profesor berkacamata menyebut, ada rakyat jelatai yang menarik tahun ini, seperti jagoan kita. Mereka berharap dia bisa menunjukkan aksi yang lebih epik.
dan sang profesor sadar Louis belum bergerak sama sekali. Ya ampun, figuran ini tak berhenti bicara omong kosong. Mereka bilang rakyat jelata itu pasti ketakutan. Seekor monster meluncur lurus ke arah Louis, penuh amarah. Jagoan kita menghindar dengan super santai. Slime itu malah menghantam peserta lain yang sedang sial. Tidak ada yang paham bagaimana Louis melakukannya. Makhluk-makhluk itu makin nekat dan terus menyerang. Louis merasakan mereka mendekat. Si pria iri berharap hal buruk terjadi padanya. Sekarang, kamu dan aku akan ditarik masuk ke kilas balik rahasia kekuatannya. Saat itu, dia menyuruh teman-temannya melempar batu ke arahnya. Tentu saja, mereka menolak karena itu sangat berbahaya. Louis bilang tidak masalah. Ada sesuatu yang harus dia uji coba dengan sangat gugup. Teman-temannya menuruti kemauan si gila ini. Di kehidupan sebelumnya, Louis menemukan teori dan melatih otaknya agar bereaksi instan. Dengan begitu, secara teori, dia bisa menghindari semua jenis serangan. Memproses segalanya, Louis mulai menghindari setiap lemparan batu. Teman-temannya menganggap ini gila dan bertanya bagaimana caranya. Louis bilang teknik ini disebut kalkulasi kehampaan tempur, sebuah jurus yang bisa memprediksi masa depan. Slime terus berdatangan tanpa henti. Jagoan kita langsung berhitung. Dia layaknya jenius fisika, menghindari setiap monster dengan mulus. Sekarang setelah dia mengumpulkan beberapa poin, waktunya melihat apakah pedang ini berguna. Dengan satu tebasan, 4 monster langsung musnah tanpa sisa. Cain dan para guru sangat takjub. Sekarang Cain yakin 100% dia harus berteman. Dengan ahli bela diri ini, Louis merasakan monster lain mendekat. Tepat saat dia mau mengambil poinnya, Cain melompat di detik terakhir. Protagonis kita tidak suka itu, tapi si pirang Cain sama sekali mengabaikan protesnya. Dia merasa tidak mencuri dari Louis. Dia melempar bangkai Slim ke beberapa figuran dan bilang dialah yang merampok mereka. Sekarang dia ingin tahu apakah protagonis kita mau membantunya mencuri lebih banyak poin. Cain berencana meraih posisi puncak dan menantang jagoan kita bertanding untuk melihat siapa pengumpul poin terbanyak. Louis ternyata menyukai rasa percaya diri yang tiba-tiba ini. Itu dan langsung setuju, yang kalah harus menuruti perintah pemenang. Cain sama sekali tidak keberatan, si bangsawan brengsek itu marah besar. Mereka datang untuk menyabotes protagonis kita, jadi waktunya menjalankan rencana licik mereka. Si berandal memanfaatkan kekacauan dari serangan Slime. Protagonis kita berhasil membunuh monster itu, tapi dia tidak menyadari satu hal. Tepat di belakang monster itu, segerombolan panah sedang meluncur cepat. Terdengar benturan keras dan si pengecut mengira dia berhasil membunuh jagoan kita. Tapi dia syok melihat hasilnya. Louis menangkap panah itu dengan tangan kosong, membuat para pecundang iri. Terdiam tanpa kata, Cain mulai khawatir, menyadari para berandal itu bermain kotor. Makin mengamuk, si pecundang memutuskan menembak lagi, dan salah satu dari mereka akan menggunakan jurus rahasia miliknya, menggandakan anak panah. Cain menebas semuanya di udara, tapi dia tak menyadari trik tersembunyi itu. Dia hampir saja terbunuh dengan cara yang brutal, dan sejumlah besar darah terciprat ke udara. Jagoan kita melindungi bangsawan itu, tapi malah terluka karena serangannya. Hal itu membuat Cain sangat cemas, dan Louis sadar dialah incaran para pengecut itu. Para guru melihat serangan murahan tadi, salah satu dari mereka ingin menyingkirkan para pecundang itu. Kepala sekolah menolaknya, karena mereka pasti tersingkir sendiri. Nah, dari titik ini kamu dan aku tahu ceritanya beralih makin gila. Oke, kawan, mari kita lihat aksi jenius fisika kita. Louis pasang kuda-kuda dan tanyakan apa dia tahu bisbol. Lalu boom, dia pukul monster yang mendekat pakai sisi pedang tumpul. Monster itu melesat kayak bola terbang tepat ke arah si bodoh itu. Pukulannya terlalu epik, sampai satu orang langsung tereliminasi seketika, dan kalau dilihat dari luka di dadanya, pasti ada beberapa tulang rusuk yang patah. Kan malah kagum dengan gaya main rakyat jelata ini. Tokoh utama kita tahu, masih ada pecundang iri yang harus dibereskan. Louis menemukan target berikutnya, dan melempar monster tepat kepadanya. Benturan di wajah si bodoh itu sangat sempurna. Dia terpental keluar arena. Tanpa gigi, tanpa tempat, tinggal satu lagi sekarang. Bocah ketakutan itu mengancam agar jangan main-main atau seniornya bakal balas dendam.
Kan sengaja menjegal kakinya supaya dia jatuh keluar arena. Dia lalu berterima kasih karena Lewis sudah menyelamatkannya dari panah itu. Sekarang mereka mulai membangun persahabatan sejati. Kan bertanya, apakah jagoan kita tahu soal keluarga bangsawan lain dan bilang dia dari klan Oranka. Keluarga besar menghasilkan master hebat dan punya pengaruh kuat. Lewis sadar pasti ada banyak tipe bangsawan di sini. Mereka terus membasmi monster, dan itu membuat para karakter figuran panik karena poin yang tersisa semakin habis. Terbutakan oleh amarah konyol, mereka fokus menyerang si rakyat jelata dengan alasan, Tuan Kan sedang diserang. Ayo kita bantu dia. Kali ini Kan siap menggunakan pedangnya sendiri tanpa ceroboh lagi. Beberapa gadis dengan aura karakter utama baru saja muncul, saatnya memberi pelajaran. Bangsawan yang meremehkan teman mereka, Miliana, cuma karena miskin. Lewis mulai dihujani banyak serangan, kalau dia terus mencetak poin, situasinya bakal makin kacau. Saat itulah, dia melihat gadis bertongkat dan si rambut merah yang sama ganasnya. Ada satu cowok mencurigakan yang menikmati pemandangan ini. Dia bawa palu raksasa dan lebih suka memukul orang karena lebih asyik daripada memukul monster. Dia mulai mengayunkan palunya, layaknya baling-baling helikopter, siap menghabisi siapa saja yang mendekat. Dan benar saja, dia langsung meratakan banyak idiot sekaligus. Salah satu guru sangat khawatir, tapi kepala sekolah malah kegirangan. Dia sangat suka melihat anak-anak berkelahi. Guru di sebelahnya bilang akan gawat kalau semua bangsawan tereliminasi, tapi kepala sekolah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kepala sekolah tiba-tiba muncul di tengah arena untuk mengakhiri ujian kedua tanpa peduli opini publik. Saatnya mengumumkan skor individu, dan akhirnya beban berat pada mereka menghilang seketika. Siapapun yang terluka langsung diobati dengan ramuan penyembuh. Lewis benar-benar takjub melihat kekuatan misterius itu, apalagi setelah sadar harganya gila-gilaan mahalnya, 3 koin perak. Kan menyuruh jagoan kita santai saja. Meski bangsawan, dia janji tidak akan bersikap brengsek padanya. Akhirnya, hasil ujian diumumkan kepada semua orang, tapi nama jagoan kita belum muncul. Figuran pikir ini gila. Lalu kepala sekolah bilang 5 besar memecahkan rekor. Posisi kelima diduduki gadis berambut biru. Tepat di atasnya ada si bangsawan Piran, Kane. Lalu si rambut merah dari keluarga Durahan. Tokoh utama kita mulai panik karena namanya belum juga dipanggil, sampai akhirnya skornya diumumkan 887 poin. Juara 2, semua orang shock. Kan mengaku kalah taruhan dan bertanya hukumannya. Lewis bilang diputuskan nanti. Di atas jagoan kita ada yang mencetak 888 poin. Neil, si cowok aneh berambut merah yang sangat antusias. Figuran kaget dengan tubuh besarnya, apalagi dia rakyat jelata. Gadis dari keluarga Durahan sangat kesal karena ingin jadi juara pertama. Bangsawan veteran merasa terhina melihat junior mereka kalah dari rakyat jelata. Hal itu belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Kedua jelata itu dari panti asuhan yang didanai akademi. Akademi melakukannya karena kekuatan sejati tidak peduli status sosial. Sekarang, mereka yang lulus harus lanjut. Kan penasaran siapa rakyat jelata terkuat, tapi jagoan kita ogah peduli. Ujian terakhir akan diadakan di dalam hutan. Ini adalah tes bertahan hidup sekaligus sebuah pertarungan mematikan. Lencana dibagikan kepada setiap peserta dan mereka akan diturunkan secara acak. Tujuannya mengumpulkan lencana musuh pakai cara apapun. Hilang lencana, kau langsung gugur. Hanya 10 orang terakhir yang akan lulus. Kan menolak berpisah dari jagoan kita sekarang dan menyuruhnya berhati-hati. Lewis akhirnya paham kenapa pengumuman hasil ujian dibuat senonoh itu. Kalian pasti bisa tebak alasannya, kan? Tentu saja untuk memancing keributan. Kepala sekolah sangat kegirangan melihat anak-anak saling bantai. Sementara Lewis berjalan santai di hutan, bertekad untuk menang. Dia malah berpapasan dengan bangsawan pendendam yang tak terima kekalahan kelas sosialnya. Tak butuh waktu lama, jagoan kita sadar dirinya sudah dikepung. Beberapa pengecut bahkan bersembunyi di atas pohon. Lewis sadar posisinya dibocorkan oleh panitia sendiri. Figuran pertama menyerang buta, tapi meleset total. Yang lain juga gatal ingin mempermalukan jagoan kita, karena serangan mereka meleset semua. Hujan panah yang datang pun berhasil ditangkis dengan mudah. Kini Lewis ditekan dari segala arah oleh cacing-cacing ini.
Sekali lagi, dia merasakan energi misterius yang aneh itu. Dia harus menangkis serangan dengan sangat hati-hati, akibat sempat lengah. Hampir saja dia tertusuk oleh salah satu idiot itu. Dan sekarang cowok itu terus mengeluh, karena tokoh utama kita terus menghindar. Lewis sadar lintasan sihirnya tidak bisa ditebak, jadi dia akan membalikkan kekuatan musuh. Para figuran itu kembali menyerang, itulah yang ditunggu-tunggu oleh Lewis. Dia menghindari serangan pertama dan merusak keseimbangan lawan hanya dengan ujung pedangnya. Kapak terbang dan langsung menghantam wajah idiot lainnya. Ya, orang itu pasti buta setelah ini. Pengecut di atas pohon kembali menyerang. Lewis sudah menduganya dan menjadikan salah satu figuran sebagai tameng manusia. Dia lalu merebut tombak si figuran dan langsung melemparkannya dengan sangat keras ke arah si pemanah. Setelah itu, jagoan kita menghajar semua cacing itu dengan pedangnya, memborong banyak lencana sekalian. Meski sudah babak belur, seorang bangsawan berteriak marah, menyuruh semuanya menyerang lagi. Tiba-tiba, sesosok misterius mengambil posisi di atas pohon. Kan muncul menyelamatkan tokoh utama. Bangsawan lain langsung panik karena tahu kekuatan Kan yang berhasil membantai banyak musuh. Setelah meratakan semuanya, Kan sempat menginterogasi mereka untuk mencari info. Makanya dia datang membantu, karena si figuran cerewet itu terus berisik. Kan melempar panah otomatis tepat ke wajahnya. Lewis senang teman barunya baik-baik saja. Kan bilang mereka cuma bangsawan rendahan yang baru belajar sihir, gampang diurus. Setelah menyerahkan beberapa lencana kepada tokoh utama, dia bilang keadaan makin kacau dan mereka harus beraliansi. Lewis menolak tawarannya. Lalu seorang gadis muncul dari bayangan dan setuju, sangat sombong. Dia menantang jagoan kita bertarung. Kan menjelaskan, gadis bernama Fei itu adalah putri seorang Grandmaster. Lewis bertanya apa mereka berteman, dan Kan jelas terlihat sangat tersinggung. Dia mengaku pernah melawan gadis itu tapi ceroboh. Lalu tokoh utama sadar Kan kalah. Fei menyuruh mereka berhenti asik sendiri dan mulai bertarung. Kan mengingatkan kalau dia pengguna sihir tingkat magan, jadi mending diabaikan saja. Benar-benar murka, Fei menyebut mereka pengecut. Tapi jagoan kita menerima tantangannya. Dari awal dia memang penasaran apakah keluarga bangsawan itu sehebat yang dibicarakan. Fei janji bertarung adil tanpa sihir, tanpa ragu. Dia langsung menerjang. Tombaknya seolah menembus tubuh pemuda itu. Tapi sebenarnya, Lewis menahannya hanya dengan satu tangan. Untuk menarik senjatanya kembali, Fei memutar tombaknya dan terus menekan tokoh utama bak orang gila. Siap membunuhnya, dalam beberapa serangan mematikan, pukulannya sangat kuat hingga menghancurkan tanah di sekitarnya. Para guru pengawas memantau semuanya. Teknik tombak klan Durahan memang gila, dan si rakyat jelata juga sangat tangguh. Tapi mereka ragu jagoan kita bisa menang. Kepala sekolah pun setuju Lewis kemungkinan kalah. Adu fisik dan tekad ini makin gila. Percaya deh denganku, kalian wajib lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayo kumpul semuanya, kita bakal lihat pertarungan gila hari ini. Sejauh ini, Lewis berhasil menghindari semua serangan Fei, bikin dia makin emosi. Terus MC kita melihat celah rumus ajaib. Dari fisika modern, dia pakai celah kecil itu buat balik menyerang. Fei harus mengubah pegangannya. Kalau nggak tangannya bisa hancur. Protagonis kita juga harus cepat menghindari serangan berikutnya. Lagi, waktu mereka jeda sebentar, Fei kagum banget lihat dia bisa terus menghindar. Lewis malah bilang itu gampang dan tabak. Cewek ini jadi makin panas dan nekat. Dia bersiap pakai jurus tombak sucinya, tapi dia nggak tahu kalau protagonis kita jago matematika. Dia sadar jarak senjata memang bahaya, tapi ada banyak banget celah mematikan. Dari jurus itu, kelemahan terbesarnya ya pertarungan jarak dekat. Kalau MC kita bisa maju cepat, dia bisa menangkisnya dengan mudah. Tapi Fei udah baca rencananya. Dia menepis pedangnya dan membuktikan trik itu nggak akan mempan. Lewis sedikit panik melihatnya. Terus cewek ini bilang jurus tombaknya itu sempurna. Langsung berubah jadi pusaran pisau yang mengerikan. Para guru saja kagum karena ayahnya sendiri butuh waktu lama buat menguasai jurus itu. Pasti anak biasa ini bakal hancur lebur. Tapi di luar dugaan, Lewis bisa menangkis semuanya dengan sangat gila. Kelemahan tombak lainnya adalah penumpukan energi. Kalau dia terus bertahan, celah bakal muncul atau pedangnya yang hancur duluan.
Salah satu pasti terjadi. Akhirnya, MC kita berhasil melihat bagian terakhir dari rumus perhitungannya. Tapi sebelum dia bisa memukul lawannya, pedangnya malah patah duluan. Bikin penonton langsung hilang semangat. Fei merasa itu hebat, tapi dia agak kecewa karena pedang itu hancur. MC kita sadar dia lagi sial banget. Parahnya lagi, Fei yakin banget kalau dari tadi dia cuma menahan diri. Louis bilang dia memang suka menganalisis dulu sebelum bertarung serius. Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi makin seru. Dia bakal pakai seluruh kekuatannya, cuma pakai tangan kosong. Dari kuda-kudanya saja, Fei tahu nggak ada celah sama sekali, tapi dia tetap maju. Dia menerjang ke arahnya kayak bor. Louis menunggu dengan tenang sampai benturan terjadi. Chain teriak panik dari pinggir lapangan. Bilang kalau jurus itu mematikan banget dan jagoan kita bakal luka parah. Louis langsung menggerakkan tangannya. Bikin Naruto pasti bangga kalau lihat ini. Dia menahan jurus itu, murni pakai tangan kosong. Benar-benar memblokir serangannya. Sekarang waktunya MC kita unjuk gigi buat semua orang yang nonton. Dia menghentikan tombak itu cuma pakai tangan. Nggak ada yang paham apa yang baru terjadi, dan si cewek makin ngamuk. Membuang tombaknya dengan satu tendangan, terus dia mengambilnya lagi dengan cepat, membuat jarak. Louis sekarang benar-benar dikepung sama jurus super lincah ini. Kelihatannya dia bakal diserang dari segala arah sekaligus. MC kita harus fokus tingkat dewa, dan berhasil membelokkan setiap serangan yang datang. Sang kepala sekolah sadar kalau itu adalah teknik rahasia yang gila banget. Dia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Dan parahnya, yang melakukannya cuma anak biasa. Kali ini, MC kita benar-benar berhasil memukul cewek itu. Dia nggak sampai jatuh karena menahan diri pakai tombaknya. Meski dia nggak terluka parah, egonya benar-benar hancur total. Jadi, dia nanya teknik mengerikan macam apa itu. Louis bilang itu cuma pertahanan bela diri biasa. Dia cuma nambahin sedikit putaran buat menetralkan rotasi tombaknya. Waktunya tunjukkan langsung praktiknya. Fei melihat MC kita maju dengan kecepatan gila. Dia coba menyerang, tapi nggak kena sama sekali. Cowok kita menghindar seolah dia bisa baca masa depan Chain. Sampai harus mengucek matanya. Gerakannya melayang kayak kupu-kupu. Ini adalah teknik yang MC pelajari dari tinju di kehidupan lamanya. Ambil langkah super ringan yang berirama, mendekati cewek itu lagi dan memukul perutnya dengan tenaga penuh. Fei sadar rasa sakit ini bisa bikin dia buang air di celana. Chain sekarang cuma bisa melongo. Protagonis kita benar-benar monster gila. Bahkan kepala sekolah ikutan syok melihatnya. Tanpa pakai sihir, sekalipun, ya banyak orang yang bisa mengalahkan Fei dalam situasi kayak gitu. Jangan-jangan anak ini memang jenius dalam pertarungan tangan kosong. Fei bangkit lagi, bilang kalau pertarungannya belum selesai. Karena dia dari keluarga super sombong, dia nggak mau menyerah gitu aja. Kali ini, dia bakal menyerang tanpa pakai tombak, yang mana agak bodoh sih. MC kita cuma menunggu momen benturannya. Tabrakan mereka terjadi dengan brutal banget. Louis sampai kakinya terluka. Pukulan tadi benar-benar kuat parah. Dia memuji teknik cewek itu. Fei bilang dia bukan cuma jago main tombak. Terus dia melepaskan teknik super mengerikan ke arah MC kita. Tapi Louis sudah siap banget menerima itu secara langsung. Keduanya saling baku hantam kayak lagi di anime Saint Seiya. Louis suka banget sensasi melawan orang yang benar-benar kuat. Ini adalah impian seumur hidupnya. Semakin dia menginginkan pertarungan ini, matanya berubah jadi merah, dan energi gelap muncul di belakangnya. Coba kalian bayangkan ada di posisi Fei sekarang. Pasti merinding parah, karena dia kayak melihat iblis sungguhan. Seluruh tubuhnya kaku ketakutan, dan langsung kena telak pukulan protagonis kita. Bersih, tepat sasaran. Direktur akademi sampai panik setengah mati. Fei terpental jauh banget, sampai beberapa murid figuran di belakang menyadarinya. Mereka nggak nyangka anak biasa bisa melakukan hal segila itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba sakit kepala parah. Tanpa alasan jelas, cowok itu sampai muntah saking mualnya. Dia juga merasakan aura aneh super mengerikan itu. Rencana para idiot iri hati ini langsung hancur berantakan. Dan salah satu bangsawan bilang, kalau legendanya benar, anak ini nggak boleh dibiarkan hidup. Louis kembali maju, menyerang Fei, siap ngasih hajaran super brutal. Dia sempat menahan beberapa pukulan dengan tulang wajahnya sendiri,
tapi itu nggak terlalu efektif. Protagonis kita sekarang makin kesetanan para Fai. Lakuin apapun buat bertahan, sadar kalau kekuatan lawannya meledak jauh. Dia benar-benar dihancurkan tanpa sisa, dan kalau begini terus, dia bentar lagi bakal dikirim ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan. Sebagai pilihan terakhir, dia melepaskan sihirnya dan berhasil menahan serangannya. Tapi benturannya terlalu brutal. Fai terpental mundur, menghancurkan banyak banget pohon di sepanjang jalan. Louis akhirnya kembali sadar, malah bingung apa yang baru terjadi. Mungkin itu efek sihir. Tepat saat itu, Cain datang, nanya apa semuanya baik-baik saja. Salah satu bocah bangsawan ikutan muncul, bilang kalau MC kita kehilangan rencananya, jadi dia diskualifikasi. Louis baru sadar lencana di dadanya ternyata terbakar hangus. Bangsawan sok asik itu nyoba mengusirnya, dan Cain mati-matian membela temannya, bilang kalau itu cuma kecelakaan. Karena direktur melihat semuanya, si brengsek ini merasa di atas angin. Jadi, dia ngusir jagoan kita lagi. Tapi mereka diinterupsi oleh Fai, yang kondisinya udah hancur lebur. Louis saja kaget dia masih hidup. Figuran ampas itu nanya apa dia mau ikut campur, tapi Fai malah nyuruh dia tutup mulut. Dia tahu rencananya terbakar, dan minta maaf karena nggak sengaja pakai sihir tadi. Cain sampai nggak percaya Fai mau minta maaf. Sementara Louis juga ikutan minta maaf terus. Fai janji mereka bakal tanding lagi setelah mereka lulus akademi. Si brengsek malah ketawa ngejek karena dia pikir mereka berdua bakal tereliminasi. Terus Fai merobek sedikit pakaiannya dan ngasih itu ke Louis sebagai hadiah. Sebuah imbalan. Karena berhasil mengalahkannya, sekarang dia punya 14 lencana. Itu cukup buat mengganti lencananya yang hilang saat bertarung tadi. Dia juga kesal karena orang-orang lama masih belum ditendang keluar dari kompetisi. Setelah mengambil tombaknya, dia nanya gimana kalau Louis mau kumpulin lencana lagi. Cain bilang itu kebetulan yang pas, karena dia juga mikir hal yang sama. Jadi, mereka berdua langsung pergi, semangat penuh buat berburu lencana lagi. Seorang instruktur nyamperin jagoan kita. Dia bilang Louis tetap tereliminasi karena lencananya hilang. Bocah iri hati tadi ditinggal sendirian, masih dendam dan pengen balas dendam. Karena kandidatnya tinggal sedikit, kalau Fai menyingkirkan lebih banyak orang, jagoan kita bakal tetap lolos. Jangan tanya logikanya gue ya, gue juga gagal paham parah. Bangsawan iri itu benar-benar berharap MC kita mati. Ditambah perasaan mengerikan yang mereka rasakan tadi. Sekarang mereka sadar monster macam apa Louis itu sebenarnya. MC kita akhirnya mengambil kesimpulan kalau dia harus belajar sihir juga. Nah, apa pendapat kalian nih? Kalau dia gabungin bela diri dan sihir, pasti epik banget. Sekarang dia harus pulang dengan baju hancur, selamat mencari alasan buat keluarganya. Sini kumpul, kita lihat gimana cowok ini nyembunyiin rahasia biar ibunya nggak panik. Pas dia lagi mikir, seorang pembunuh misterius ngendap-ngendap dari belakang buat ngabisin dia. Tapi serangannya gagal. Louis kan besar. Di daerah kumuh, insting jalanannya tajam banget. Si pembunuh bingung kok bisa ketahuan. Ternyata Louis mencium bau darah yang menyengat. Nggak lama, gerombolan pembunuh lain mulai pamer diri, siap buat habisin jagoan kita. Louis sadar musuhnya pada jago. Dia nggak bisa santai lagi sekarang. Apalagi ada satu yang masih ngumpet. Tiba-tiba, satu musuh curi kesempatan pas Louis lagi lengah dan langsung nyerang. Untungnya, skill bela diri Louis bikin dia bisa menghindar. Dia rebut pedang si penyerang, banting orangnya ke tanah. Tapi dia langsung harus menghindar dari serangan licik berikutnya. Refleks super gila dan jago gelut. Intel si musuh ternyata akurat banget. Sekarang waktunya para pembunuh curang ini pakai sihir buat nyerang. Panah sihir ditembakkan ke arah Louis. Dia berhasil menghindar, tapi panah itu nembus kayu, kayak nembus kertas. Jadi, Louis terpaksa ngeluarin jurus andalan lainnya. Dia langsung ngumpulin energi dalam dan meledakkannya dengan brutal. Kekuatan dan kecepatan Louis langsung naik drastis. Dia nekat nerobos hujan panah dan ngehindarin semuanya dengan gampang. Jagoan kita sekarang udah di depan muka para pembunuh, siap bagi-bagi rasa sakit. Musuh pertama kena tendang keras, bergaya ala Vegeta tapi sayangnya tangannya patah. Setelah itu, Louis harus ngehindarin panah lagi, sampai satu musuh nyerang dari belakang. Dia berhasil nangkis, tapi rasanya sakit banget bro. Pas jaga jarak,
dia sadar musuh yang satu ini jauh lebih kuat. Lewis benar-benar dikepung preman. Nasibnya lagi apes banget kayak daging cincang. Dia sibuk menghindar rentetan serangan sihir, sampai akhirnya dia jatuh ke tanah. Kehabisan napas. Nah, perhatikan baik-baik. Ini bagian paling seru. Musuh mengira ini akhir buat si rakyat jelata. Tapi tatapan Lewis mendadak tajam lagi. Dia langsung merebut senjata si pembunuh dan menghantam tenggorokannya. Kelihatannya sepele, tapi itu langsung ngancurin tulang belakangnya. Pakai senjata itu, Lewis balas nembak membabi buta dan mengenai beberapa. Musuh cuma si bos yang masih hidup. Dia malah memuji si bocah. Lewis sadar musuh ini dingin banget. Anak buahnya pada tewas, tapi dia sama sekali nggak peduli. Lewis coba nembak pakai panah, tapi meleset semua. Kalau ini bukan misi bayaran, si bos pasti udah jadiin Lewis muridnya. Sang protagonis terpaksa nangkis pukulan telat dari palu hitam raksasa itu. Dia terpental jauh menembus hutan kayak bola bisbol kena pukulan mematikan. Masih melayang di udara, ninja jahat itu menyusul dan sombong kalau levelnya jauh lebih tinggi. Waktunya selesai, dan dia menghantam Lewis lagi pakai palu terkutuknya. Ninja tukang iri itu nyerang brutal, pas debu menghilang. Targetnya ternyata masih hidup. Sejujurnya, kondisi fisik protagonis kita udah hancur-hancuran. Sekali lagi, si ninja tukang plagiat itu menyerang. Dia membentuk struktur bayangan raksasa yang super gelap, sambil bilang kalau Tuhan aja nggak bisa nyelamatin bocah itu. Energi gelap menabraknya sekencang kereta api. Lewis sadar dia belum boleh mati, masih banyak urusan. Matanya langsung menyala merah menahan amarah. Dengan sisa tenaga gila-gilaan, dia balas nyerang dan teriak bakal bertahan hidup. Dua energi berbenturan luar biasa. Si ninja gelap kaget parah. Setelah gelombang kejut raksasa merangkak di tanah sambil batuk parah, si ninja mendekat dan bilang ini aneh banget. Dia pikir musuhnya setara. Sekarang dia paham kenapa Klinnya repot-repot nyawa dia. Harus segera habisi bocah monster ini. Tepat di detik terakhir, seseorang mendadak ikut campur. Si ninja terpaksa menghindar, atau badannya bakal hancur berkeping-keping. Pas mau lompat, dia sadar udah dikepung total dan langsung kena ledakan maut. Lewis bingung, siapa penolongnya? Ternyata itu kepala akademi. Pria itu mengakui kalau anak ini berhasil nahan kendali dan bertahan hidup. Tapi sekarang Lewis butuh ramuan penyembuh. Sang direktur menatap mayat si pembunuh. Dia penasaran siapa dalang di balik kontrak ini. Dengan sisa napas terakhirnya, si ninja nanya apa Grandmaster mau melindungi monster ini. Karena teror baru saja dimulai, kelar ngomong gitu, tubuh si pembunuh langsung hancur total, berkeping-keping. Direktur sadar ini gawat. Kelihatan dari level si pembunuh, musuh mereka orang berbahaya. Lewis takjub banget sama ramuan itu, bahkan tulang-tulangnya yang patah langsung sembuh total. Coba kalian pikir, direktur nggak mungkin kebetulan mampir kan? Waktunya interogasi kenapa pria ini selalu menyelamatkannya. Tapi sang direktur menunda dan bilang mereka akan ngobrol di rumah Lewis. Protagonis kita panik parah, karena ini udah larut malam dan ibunya pasti cemas gila. Dia langsung lari secepat kilat. Sebelum pergi, sang kepala sekolah menyuruh makhluk kecil buat bersihin area pertempuran. Kembali ke kota, ibu protagonis kita lagi diganggu bangsawan sombong. Mereka bilang dia dilarang memperbaiki kincir air itu buat ngakalin pajak, jadi bayarannya pakai tubuh. Si bajingan yang ngomong gitu langsung rontok giginya, karena jagoan kita datang tepat waktu buat nyelamatin ibunya. Bikin dia luar biasa lega. Tapi ibunya panik lagi pas lihat baju anaknya. Selain robek-robek, darahnya juga banyak banget. Salah satu bangsawan yang digebukin ternyata orang yang cari masalah sama Lewis pas ujian. Dan dia ngancam protagonis kita bakal tamat. Mereka mau lapor ke tuan tanah. Tiba-tiba kepala sekolah muncul, bilang kalau ada kesalahpahaman. Kehadiran Grandmaster asli bikin para pengecut itu merinding ketakutan. Dengan nada ancaman super dingin, dia titip salam buat tuan tanah. Para pengecut itu langsung tunduk hormat. Pas mereka kabur ketakutan, Grandmaster ngajak ngobrol ibu protagonis karena ada hal penting. Sekarang semua udah di dalam rumah. Kepala sekolah mengamati kincir air yang tadi diributin bangsawan. Benda itu gerak sendiri. Dan ternyata banyak barang di sana yang serba otomatis. Sang biarawati bilang anaknya yang bikin semua alat itu, meski dia nggak paham gimana kerjanya.
Sang ibu nanya, apa anaknya bikin onar. Tapi kepala sekolah membantah. Bocah itu punya bakat gila. Mirip sesuatu di kitab suci Gaia. Dulu pas zaman manusia dijajah monster, seorang jenius hebat muncul. Dia nyiptain seni bela diri mistis dan membebaskan umat manusia bersama teman-temannya. Hari kemenangan itu dirayakan sebagai hari pembebasan. Dalam kitab, dia disebut pahlawan pertama. Sang biarawati takjub dengar ceritanya. Tapi Louis nyela, kalau di sejarah versi orang lain, pahlawan kayak gitu nggak ada. Kepala sekolah menjelaskan pahlawan ini muncul dalam wujud berbeda, pria berambut hitam dan bermata gelap. Ini rahasia level atas, cuma petinggi manusia yang tahu. Sang pahlawan menyelamatkan semua orang, tapi kegilaan menelan hatinya dan dia hilang kendali. Dia melakukan dosa besar dan dihapus dari sejarah umat manusia. Kegilaan itu berasal dari kutukan. Sekarang Louis curiga dia juga kena kutukan itu. Makanya orang berambut hitam dan bermata gelap dibunuh saat lahir. Sang protagonis gak mau terus-terusan sembunyi cuma dengan ngecat rambut. Ibunya panik banget dengar itu. Dulu ibunya yang maksa dia ngecat, sambil bilang anaknya orang baik. Louis menenangkannya. Kalau kepala sekolah mau bunuh dia, pasti udah mati dari tadi. Sang grandmother malah terkejut banget lihat betapa dewasanya bocah ini, bahkan mampu menahan kegilaan dalam dirinya. Dia yakin anak ini punya potensi jadi pahlawan baru. Walau dunia kelihatan damai, kegelapan yang mengerikan selalu mengintai. Dulu dia ngira legenda itu omong kosong. Tapi sekarang, dia mau ngebimbing Louis ke jalan yang benar buat nyelamatin umat manusia. Berkat kerja keras Fai dan Kana, banyak kandidat gagal seleksi. Intinya, bocah ini lulus, dan kepala sekolah nawarin posisi jadi murid pribadinya. Louis suka tantangan ini, dan nanya apa jadinya kalau dia malah sampai hilang kendali. Coba tebak akhir obrolan kita ini. Sang direktur membelah apel di tangannya dalam sekejap. Bilang kalau Louis lepas kendali. Dia yang bakal langsung mengakhiri nyawanya. Ayo kita bahas kelanjutannya besoknya. Teman jagoan kita kaget banget. Dia dapat undangan langsung dari kepala sekolah. Itu kehormatan super besar, tapi dia cuma pengen tahu apa hubungan kepala sekolah sama sejarah tempat itu dan sosok pahlawan legendaris. Karena penyamarannya langsung ketahuan. Louis juga nanya kenapa ibunya harus ikut dengar semua hal itu. Kepala sekolah bilang itu buat meringankan beban mereka berdua. Faktanya, keluarganya bakal dalam bahaya besar kalau rahasianya terbongkar. Sekarang saatnya bocah ini jadi lebih kuat. Semua penderitaan itu baru permulaan aja. Louis setuju sama semua itu. Besoknya, segerombolan bocil panti asuhan langsung lari nyamperin dia. Ada satu gadis kecil yang sedih banget dengar dia bakal pergi. Tapi, Louis pun janji bakal sering pulang pas liburan. Si gadis kecil bahkan sampai ngajak janji jari kelingking. Sampai tiba-tiba ada yang bilang kepala pelayan bangsawan lagi nungguin dia, kereta kuda super besar parkir di luar. Itu pelayan keluarga orang kaya. Tuan mudanya ngundang Louis buat main ke rumah mewahnya. Habis baca suratnya, Louis sadar kalau Cain cuma pengen mempererat pertemanan mereka sebelum kelas dimulai. Jadi dia setuju. Mereka pun pergi ke kota lain. Louis sampai melongo lihat seberapa gedenya tempat itu. Cain udah nunggu di luar, kegirangan nyambut teman barunya. Dia senang banget mereka bakal sekelas. Louis ngaku dia lulus berkat bantuan Cain, makanya dia berterima kasih. Karena waktu ujian gak bisa tanding, Cain ngajak duel tipis-tipis. Buat pemanasan, soalnya dia butuh belajar lebih banyak soal sihir. Tiba-tiba aja ada emak-emak galak muncul nanya kenapa pada berisik dan siapa orang asing ini. Dia ibunya Cain. Cain bilang Louis itu temannya, tapi ibunya malah makin negas dan nyuruh anaknya diam. Katanya Cain harus pintar milih teman, rumah keluarga orang kaya bukan tempat sembarangan buat orang lewat rakyat jelata nggak pantas ada di sana, buang waktu aja. Terus dia nanya kenapa Louis deketin anaknya, apa cuma mau cari duit atau kekuasaan doang. Emak galak ini ngelampar cincin ke bocah itu dan bilang itu cukup buat biaya hidup seumur hidup. Sekarang mending dia pergi. Dia ngomong gitu dengan pedenya. Cain malu banget. Nggak ngerti kenapa ibunya kelakuan kayak gitu. Tapi Louis tetap santai, nunduk hormat, dan bilang dia temenan karena ngakuin kehebatan Cain. Terus dia ambil cincin dari lantai dan nanya, apa menurut ibunya harga diri Cain cuma semurah itu? Makin emosi, si ibu nyuruh penjaga ngusir rakyat jelata ini.
Chain berusaha ngehalangi dan bilang temannya lebih jago dari dia. Bahkan memecahkan semua rekor ujian, tapi dasar keras kepala, ibunya ngira itu cuma bualan. Lewis bilang kalau dia tetap di sini, Chain bakal jauh lebih kuat. Si nenek lampir langsung. Namun, sampai bapak tua penguasa rumah itu akhirnya muncul. Dia dengar soal anaknya bisa makin kuat dan itu bikin dia tertarik. Baru lihat William aja kelakuan si ibu langsung berubah drastis. Dia coba ngeles, tapi si bapak nyuekin dia. Chain nunduk hormat ke ayahnya. Lewis juga ngenalin diri dan ngerasain aura mengerikan setara kepala sekolah. William nanya, apa omongan Lewis tadi benar? Dan Lewis mengiyakan. Nah, perhatikan baik-baik. Momen gila dimulai di sini. William ngelepasin auranya gila-gilaan. Lewis ngerasain niat membunuh yang super mencekam sampai susah napas. Terus dia sadar ini bukan cuma niat lagi, ini terlalu nyata. Lewis ngerasa dadanya kayak habis dihantam bola meriam. Tekanannya benar-benar horor, dan dia ngerasa jiwanya seakan mau robek, tapi ya wajar lawannya level master. Berkat latihan kerasnya selama beberapa tahun terakhir, dia berhasil nahan aura mematikan itu. Sekarang, giliran jagoan kita yang mulai ngumpulin semua tenaganya, auranya mulai meledak-ledak. Dan William kelihatan lumayan takjub, karena yang dia lihat sekarang adalah tekad bocah jelata yang berani melawan tekanan dari si penguasa rumah tangga. Dua kekuatan gila ini bentrok kayak monster mengamuk, sampai akhirnya selesai. Dan jagoan kita jatuh berlutut. Chain langsung lari ngebantuin dia, dua-duanya ngos-ngosan berat, makin tertarik sama bocah jelata ini. Si kepala keluarga nanya alasannya pengen jadi kuat. Lewis bilang dia cuma mau melindungi orang terdekatnya, ninggalin mereka. William bilang tekad anaknya itu lemah, dan saatnya dia belajar dari si bocah jelata. Ini jelas bikin ibunya cair karena mental. William nanya apa dia mau protes, tapi dia cuma diam. Masalah kelar. Chain ngajak Lewis ke arena latihan mereka, fasilitasnya lengkap banget. Chain minta maaf soal kejadian tadi, Lewis sih santai aja, toh bagian yang paling ngeri itu justru pas ngadepin bapaknya Chain. Chain bilang ayahnya itu sangat memuja kekuatan di atas segalanya. Lewis pasti lebih cocok jadi anaknya, tapi Lewis sadar dia cuma dites gara-gara Chain, itu juga bentuk kasih sayang bapaknya. Chain merenung dengar itu. Seumur hidup, dia hampir nggak pernah keluar dari rumah mewahnya. Memorinya cuma latihan, makan, dan tidur. Ayahnya selalu pengen dia jadi hebat kayak kakeknya dulu. Walau nggak paham, bocah ini tetap nurut biar akhirnya bisa diakuin sama ayahnya sendiri. Chain ngerasa selama ini hidup dalam penjara raksasa, semuanya diawasi pengawal ketat. Dia juga cuma dikelilingi orang-orang penjilat. Padahal, yang paling dia pengen itu hidup normal, bebas terbang kayak burung. Tapi sayang banget, itu bukan kehidupan yang bisa dia dapat soalnya kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Dia sebenarnya malas jadi kuat, tapi tiap kali mengayunkan pedangnya, Chain makin dekat buat mutusin rantai pengekang itu. Ayahnya dulu lulusan akademi juga. Chain bakal lakuin hal yang sama, biar makin kuat dan diizinin hidup bebas. Dan demi tujuan itu, dia sangat mengandalkan jagoan kita. Kalian ngerasain hal yang sama kayak si pelayan gak sih? Bocah ini jelas nggak normal. Dia pakai teknik misterius pas ujian, dan bahkan berhasil ngalahin Fai. Padahal lawannya pakai sihir. Terus, kepala sekolah juga jelas banget suka sama anak ini. Dia sampai ngelawan pembunuh bayaran buat ngelindungin Lewis. William sadar bocah ini sumber masalah, dan si pelayan nanya kenapa dia ngebiarin aja. Tapi William cuma mikirin satu hal. Seberapa pesat anaknya bisa berkembang kalau dekat sama bocah itu. Sekarang, Chain lagi maksa dirinya lebih keras. William ngaku insting anaknya milih teman, ternyata lebih tajam dari dia. Bapaknya ngomong gitu sambil nonton mereka tanding. Lewis hampir aja ngehancurin muka teman barunya, tapi dia terpaksa menghindari tebasan pedang. Tebasan itu udah dipercepat pakai sihir, tetap aja gerakannya terlalu gampang ditebak. Chain kaget banget serangannya, langsung dipatahkan. Sekarang dia paham kenapa Fai bisa kalah. Habis ngambil pedangnya, Lewis nanya, apa Chain gak ngerasa ada yang kurang dari gaya bertarungnya? Chain bilang dia belajar teknik rahasia turun-temurun keluarganya. Lewis malah bilang ada cara lain yang bisa dipakai. Itu bikin si anak orang kaya krisis identitas mendadak. Lewis nyingkirin pedang yang dari tadi mereka pakai. Terus dia ngeluarin belati kecil
dan nanya apa Cain beneran mau melampaui ayahnya, William. Merhatiin makin serius, dua anak muda ini sepakat menyerang tanpa aba-aba. Dalam seni bela diri, kecepatan itu senjata mutlak, bukan cuma asal gerak cepat doang, tapi juga soal waktu, reaksi dan pengambilan keputusan. Kecepatan Cain cocok banget sama atribut anginnya. Dan serangan menusuk itu susah dikuasai. Cuma karena kakeknya pakai itu, bukan berarti dia wajib menirukan dulu William. Jadi master tingkat atas gara-gara hal itu, ya ampun, Lewis baru aja ngasih tahu kenyataan pahitnya. Kalau mau kuat, Cain harus lebih bisa adaptasi. Lewis nanya apa dia siap buat itu. Cain bilang dia beda dari bangsawan sombong dan pemalas lainnya. Dia bakal ngelakuin apa aja demi bebas. Lewis bilang kuncinya ada di gerakan kaki. Pukul terus mundur. Waktunya nunjukin keahlian dan tekadnya Cain ke ayahnya. Jadi, mereka berdua mulai nyerang bareng. Cain ningkatin kecepatannya pakai sihir angin. Pelayannya panik, tapi William ngasih kode kalau semuanya aman terkendali dia. Ngehindar dari tebasan anaknya, dan dia udah siap ngelakuin hal yang sama ke Lewis. Belati itu senjata cepat dan super fleksibel, manfaatin gerakannya, Lewis muterin targetnya. William beneran dibikin agak takjub, tapi tetap santai ngehindar. Cain ngedekat lagi pakai sihir anginnya, ngerasa takjub gerakannya seringan ini. Nah, kalian pasti makin penasaran kan sama kelanjutannya. Kita saksikan bareng nanti. Sini kumpul bareng aku, karena pertarungan ini makin gila. Mengayunkan belatinya, tubuhnya terasa sangat ringan, bagaikan burung yang terbang bebas. Dia cepat menguasainya. William sadar situasinya makin panas, dia bahkan hampir saja kecolongan oleh Cain dengan jurus barunya. Tapi begitu mereka terlalu dekat, William tiba-tiba melepaskan aura mematikan. Dia bertanya apakah rela membuang teknik asli keluarganya hanya demi membuktikan tekadnya. Strategi yang sangat naif. Setelah terdorong mundur, anak-anak itu maju lagi. Mereka mencoba mengepung William dari segala sisi untuk serangan berikutnya, tapi tebak, gagal total. William langsung bertanya apa cuma segitu kemampuan mereka yang sebenarnya, lalu menahan anaknya cuma pakai satu tangan. Sekarang giliran dia menyerang, siap mengakhiri semuanya. Cain tiba-tiba teringat nasihat Louis Weiss. Kabur itu tidak selamanya berarti sebuah kelemahan, itu strategi cerdas. Saat dia berhenti berlari, dia mengejutkan ayahnya dengan serangan balik. Cain melesat cepat dengan teknik angin miliknya. Bersama Lewis di sisinya, dia siap menyerang sekali lagi. William kini terpojok. Sebelumnya, Lewis sempat membahas tentang strategi ganti senjata kilat. Mengubah senjata di tangan itu sangat sulit ditebak. Kamu bisa melakukannya sambil bergerak cepat untuk mengacaukan fokus dari lawanmu. Trik ini sangat berguna untuk memancing serangan. William sekarang benar-benar ditekan oleh bocah-bocah ini. Cain berhasil mendekatinya, lalu sengaja melancarkan satu serangan yang sangat lambat. Saat itulah William sadar kalau dia sudah terlambat, dia kena tipu mentah-mentah. Cain sukses memotong bagian mantel sang ayah, tapi pertarungan belum selesai. Mereka siap terus membuktikan diri, sampai William bilang kalau itu sudah cukup. Dia memanggil anaknya dan menyuruhnya agar tidak mempermalukan nama keluarga. Cain langsung semangat banget dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal memalukan itu. William mulai menganalisis gaya pertarungan tadi. Banyak tipuan berbeda menggunakan belati, ditambah mundur sebagai sebuah taktik. Dan lucunya, ayah ini menganggapnya sangat menarik. Dia sama sekali tidak menyangka bisa belajar teknik brilian itu dari anak kecil. Lewis menyukai latihan ini dan sedikit kecewa karena sudah selesai. Ini pertama kalinya Cain diakui langsung oleh ayahnya, dan dia kegirangan. Sekarang, dia ingin memberi Lewis hadiah karena sudah membantunya. Di dalam sebuah perpustakaan, jagoan kita ditunjukkan tumpukan buku tebal. Cain bilang lagi, dia tidak akan menemukan jalannya tanpa bantuan. Lalu dia menyerahkan barang super berharga pada Lewis. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini buku akademi dan sihir yang rakyat biasa tidak akan pernah lihat seumur hidup. Isinya dasar sihir dan seni bela diri, gila parah. Salah satu bukunya membahas tentang ritual kebangkitan sihir. Cain melakukannya di tempat suci Gaia, biayanya 10 koin emas. Lewis tahu itu setara dengan anggaran panti asuhan selama bertahun-tahun. Mana mungkin dia bisa membayarnya, tapi Cain bilang, akademi ritual itu bisa dilakukan gratis.
Jadi dia memberikan hadiah ini untuk membantunya. Chain sekarang ingin tahu apakah janji di antara mereka sudah lunas. Lewis menjawab iya, tapi dia sadar dia butuh jauh lebih banyak uang. Dia sempat berpikir masuk jurusan farmasi karena gajinya besar. Tapi dia sadar, pengetahuan dari kehidupan masa lalunya bisa dipakai membuat barang baru dan beropkorn. Louis lalu bertanya apakah keluarganya punya koneksi dengan para pedagang. Dan temannya itu akan segera tahu kenapa dia bertanya begitu. Seminggu kemudian, upacara penerimaan akademi dimulai. Louis terlihat bahagia memakai seragam sekolah barunya. Bau wangi dari tubuhnya menarik perhatian seorang gadis. Dia mengira tokoh utama kita ini pasti orang kaya. Jadi dia mendekatinya dengan semangat, siap menjadi pemandu. Louis berterima kasih, lalu memperkenalkan dirinya sendiri karena tidak mengenali nama keluarganya. Cewek matre ini mengira dia cuma anak haram dari pria kaya. Setelah kaisar bertambah tua, para pewaris mulai saling bentrok dengan bangsawan dan konflik itu ikut merembet sampai ke dalam akademi. Kepala sekolah sudah berusaha keras, tapi tempat ini lumayan kacau. Pertarungan kekuasaan tanpa akhir. Siswa yang tidak bisa dapat kredit akan langsung ditendang keluar. Gadis itu menyuruh Lewis agar terus bekerja keras, lalu bertanya keluarga mana yang mendukungnya sekarang. Tiba-tiba seseorang memotong obrolan mereka dan mengenali status rakyat biasa itu. Brian bilang sangat senang bisa bertemu dengan jagoan kita, rakyat jelata yang luar biasa. Cewek itu langsung kecewa mendengarnya, padahal wanginya seperti orang kaya sejati. Dia pergi begitu saja karena merasa membuang waktu. Brian bilang akademi ini adalah versi mini dari sebuah kekaisaran. Selalu ada orang yang mencoba mencari keuntungan. Chain muncul tak lama kemudian mencari teman kita. Brian lalu pergi mendekati mahasiswa baru lainnya dan menyuruh mereka datang kepadanya jika butuh bantuan. Tapi sebenarnya dia itu tukang tipu yang punya niat terselubung. Chain ingin tahu apa yang baru saja mereka obrolkan. Louis bilang bukan hal penting. Chain bilang cowok tadi itu anak kanselir, tapi mereka tidak terlalu dekat. Si cewek rambut merah bilang dia lumayan oke dan mengejutkan mereka berdua dengan kedatangannya. Miliana juga bersamanya. Jagoan kita berterima kasih karena sudah dibantu selama ujian. Tapi gadis itu bilang dia lulus karena usahanya sendiri. TETP saja, lain kali gadis itu yang akan menang. Chain jelas tidak menyukainya. Dia selalu merasa tertantang olehnya. Miliana mengingatkan temannya kalau mereka harus cepat-cepat mendaftar. Lalu Chain menyerahkan tas yang sangat penuh pada Louis, itu bagiannya. Dia mengikuti instruksi teman kita dan mereka berhasil membuat parfum. Chain sendiri masih tidak yakin apakah itu bisa benar-benar menghasilkan uang, tapi protagonis kita ini sangat percaya diri. Karena laris manis dan harganya mahal, Chain ingin memberikan satu parfum untuk ibunya sebagai hadiah, itu rahasia di antara mereka. Kini saatnya fokus pada akademi. Louis mendapat kartu kredit dan instrukturnya berharap Louis bisa jadi master hebat suatu hari nanti. Beberapa siswa bangsawan tidak suka ada rakyat jelata di sana. Mereka mendengar rumor tentang Seth yang dikeluarkan, orang yang sengaja membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi Louis. Si brengsek itu punya kakak laki-laki bernama Jess. Dan si bodoh ini sudah mengincar protagonis kita. Jess berpikir kalau ini akan jadi sangat menyenangkan. Dia mau membuat teman kita perlahan jadi gila. Di aula besar, para siswa disambut oleh kepala sekolah. Tapi coba kalian tebak, itu semua cuma tipuan. Ada jauh lebih banyak siswa di sini. Dibanding jumlah yang benar-benar lulus ujian, mereka seharusnya merasa bangga berada di sana. Ini adalah awal dari kehidupan mereka. Mereka harus terus memaksakan diri menjadi jauh lebih kuat dan berbakat. Sekarang, giliran perwakilan mahasiswa baru memberikan pidato. Neil, si cowok berotot, masuk tanpa baju. Tidak ada yang menyangka ukuran raksasa rakyat jelata itu. Salah satu guru langsung mengamuk, tapi kepala sekolah menahannya. Dari belakang, Neil menyuruh semuanya mendengarkan. Tujuannya adalah mengalahkan semua orang tanpa terkecuali. Para siswa merasa terintimidasi sekaligus sangat murka. Neil terus nyerocos, bilang, kalau semua orang lemah dan cuma dia satu-satunya yang terkuat di sana. Bagi para guru, mengajari anak gila sepertinya pasti akan jadi masalah besar. Neil bilang dia sudah punya target utama, lalu melempar kapaknya
kapak itu mendarat tepat di kaki. Seseorang yang sangat spesial, siapa lagi kalau bukan protagonis kita. Yang jelas tidak menyangka dapat perhatian sebanyak ini. Neil menantangnya bertarung. Jagoan kita sepertinya memakan umpan itu. Dia malah semangat, tapi Cain tiba-tiba melangkah. Ketengal, bilang upacaranya masih berlangsung. Neil mengejek, apakah teman kita ini ketakutan? Sama seperti si mulut besar di sebelahnya. Cuma anjing yang berisik menggonggong. Cain jelas benci banget dihina begitu, tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Dia mau menunjuk figuran sombong itu. Tapi protagonis kita menahan tangannya dan menyuruhnya tenang. Neil malah makin melunjak, bilang dia bisa menghabisi mereka berdua sekaligus, karena mereka itu pengecut. Brian ikut mendekat, karena tahu mereka berdua itu berbakat. Dia menyarankan agar mereka berdamai saja. Cowok egois seperti Neil bisa hancur sendiri di tempat seperti ini. Si rambut merah malah menyuruhnya pergi menjauh. Dia tidak tertarik berteman dengan orang lemah. Brian ikut tersinggung, sementara siswa lain justru ingin melihat baku hantam berdarah karena Neil. Cuma rakyat jelata, Cain bilang beberapa orang memang harus diajari pakai cara kasar. Neil sudah siap baku hantam, tapi seorang guru menghentikannya. Tempat ini punya aturan untuk duel, dan bertarung sembarangan dilarang keras. Orang yang melanggar aturan biasanya akan langsung dikeluarkan. Neil seketika kalem, karena dia tidak mau ditendang keluar akademi. Dia bilang pertarungan ini harus ditunda sedikit lebih lama. Tapi dia janji pasti akan menemui Luisi secepatnya. Guru pun mengakhiri upacaranya. Sisa hari ini dibebaskan untuk para siswa. Teman kita masih gagal paham kenapa dia dapat perhatian sebanyak itu. Cain menyalahkan si gadis menyebalkan tadi. Fai langsung mengamuk karena dituduh begitu. Padahal sejujurnya itu memang salahnya karena melawan Louis di ujian terakhir. Waktu habis jadi hasilnya seri. Tapi Neil dengar rumor kalau dia kalah. Dia merasa lega karena pertarungan besar tidak jadi pecah di sana. Cain menyuruh mereka cabut karena semua mata tertuju pada mereka. Di toko akademi, Louis bersiap. Nah, pastikan kalian tetap di sini untuk melihat kelanjutan cerita gila ini. Sini kumpul. Kita lihat gimana Louis shock berat lihat harga barang yang gila-gilaan mahalnya. Penjualnya sih bilang ada barang murah, kayak bantal, seharga 30 koin perak. Tapi Louis malah makin canggung. Cain ngotot, kalau semuanya itu murah, karena uang dan kredit di akademi ini tuh penting banget. Akhirnya Louis beli paket pemula seharga 100 koin perak. Untung saja dia dapat cuan banyak dari jualan parfum kemarin, sisanya bakal dia kirim ke panti asuhan. Ramuan itu penting banget buat latihan, makanya dia harus cari uang terus. Si gadis rambut merah pamit pergi, tapi dia tahu besok adalah hari upacara kebangkitan milik Louis. Tapi sekarang, otak anak ini cuma mikirin cara cari cuan. Sesampainya di asrama, dia sibuk nyari kamar sambil komat-kamit berharap gak dapat teman sekamar. Yang aneh, tiba-tiba dia melihat keributan di salah satu kamar. Barang-barang dilempar ke lorong begitu saja. Sekelompok berandalan lagi adu mulut parah banget. Di tengah keributan itu, ada satu cowok yang cuma diam 1000 bahasan, gak lama. Salah satu dari preman itu mencengkeram keras si cowok diam ini. Nantangin berantem. Tiba-tiba ada yang menyentuh lengan si preman pakai ujung jari. Dia langsung ngerasa aneh di tangannya. Yap, Louis sengaja ngelakuin itu buat memperingatkan kalau berantem dilarang keras di sini. Pelan-pelan preman itu mundur, tapi cowok yang lengannya disentuh tadi malah ngamuk dan siap mukul. Protagonis kita dengan santai menangkis, bahkan dia bikin si preman itu tanpa sengaja malah memukul temannya sendiri. Coba kalian perhatikan kelicikan Louis di sini. Dia santai bilang gak mukul siapa-siapa dan bawa-bawa saksi segala. Para berandalan itu malah ribut sendiri karena gak paham sama sekali apa yang barusan terjadi. Louis iseng menyentuh kaki salah satu dari mereka. Dan otomatis orang itu menendang temannya yang lain. Mereka makin bingung parah. Jagoan kita menyentuh preman lain yang mendadak merasakan sesuatu yang aneh menjalar di seluruh tubuhnya. Gak lama kemudian, mereka semua babak belur dan kebingungan total. Mereka nuduh ini semua salah jagoan kita. Tapi Louis ngeles bilang dia gak ngapa-ngapain dan gak pantas disalahkan. Lalu salah satu dari mereka nekat ngatain Louis monster yang jelas bikin jagoan kita ini murka. Tapi tepat saat itu, si cowok kalem pendiam tadi akhirnya bergerak. Louis sadar dia gak perlu turun tangan lagi
Jadi, dia bilang kalau murid-murid itu mau protes, mereka harus lapor bareng ke kepala sekolah. Para pengecut itu langsung ciut nyalinya dan memilih kabur terbirit-birit. Setelah aman, Louis pun mulai memperkenalkan dirinya kepada teman sekamar barunya ini. Cowok itu diam saja, tapi dari barang bawaannya, sepertinya namanya Cara. Louis agak bingung dengan sikapnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya ditutup keras tepat di depan wajahnya Guy. Anak itu benar-benar aneh parah. Dia mengabaikan Louis begitu saja. Padahal ini baru hari pertama di akademi, tapi suasananya sudah kelewat intens. Di lorong, ada sosok misterius yang merencanakan sesuatu yang berbahaya dan sangat mencurigakan. Kita jeda dulu di sini. Pasti kalian juga penasaran.